di komputer saya. Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah mendukung kegiatan kami ya. Ini kegiatan The Fourth Parahyangan Sales Competition. Ini lomba yang keempat. Ini lomba yang keempat yang ini tuh kompetisi lokal Bapak Ibu. Jadi sebenarnya pesertanya anak-anak Unpar itu sendiri dan ini merupakan seleksi internal untuk Indonesian Sales Competition. Jadi Bapak Ibu untuk mahasiswa yang Bapak Ibu sebagai dosen di universitas lain, kami sangat terbuka ya mengundang justru dari setiap universitas lain di Indonesia itu 2 orang untuk ikut nanti ke Indonesian Sales Competition yang akan dilakukan tanggal 9 Juni 2023 itu babak kualifikasinya. Nah, jadi yang ini tuh Bapak Ibu diminta untuk hadir jadi juri, diundang supaya bisa mencicipi sebenarnya ya seperti apa sih lombanya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mendorong mahasiswanya atau misalnya ponakannya saya ada di universitas lain, boleh didorong aja. Itu boleh untuk mengikuti Indonesian Sales Competition. Tapi untuk yang saat ini Parahyangan Sales Competition, local competition-nya kami, nanti akan ada 54 peserta, akan terbagi ke 9 ruangan, mungkin nanti akan dijelaskan oleh Ibu Nina juga. Kemudian nanti Bapak Ibu ntar akan dibagi gitu ya, setiap ruangan 3 juri. Makanya sebetulnya kami membutuhkan banyak sekali juri di tanggal 26 Mei jam 1 siang sampai dengan jam 3. Karena kan juri itu harus standby terus ya dari awal sampai akhir. Nah, itu tuh kita butuh 27 juri Bapak Ibu. Sebetulnya jadi kalau misalnya nanti ada rekan-rekan yang lain yang biasa suka menjuri atau misalnya memang suka memiliki pengalaman di bidang B2B sales atau sengaja marketing atau sales atau memang dosen, kalau dosen kan sering menilai ya, jadinya boleh itu dengan senang hati kami akan menyambut untuk menjadi juri juga begitu. Sebetulnya kami juga butuh bayar ya Pak Fer ya, cuma nanti kita akan cari cara lain. Kalau bayar biasa kita akan cari yang punya pengalaman pernah jadi buyer sih gitu ya. Oh mungkin Pak Roni nih sebenarnya Pak Roni pernah nih, Kang Roni itu jadi buyer pernah kalau nggak salah sih ya. Cuma ntar kita coba diskusiin deh. Soalnya Bu Nina kasihan nyari jurinya 27. Kita WA-in Ibu ya satu-satu ya. Nanti Bapak Ibu boleh nanti tolong dibantu kalau misalnya ada kenalan-kenalan yang mau jadi juri. Nah, Bapak Ibu, untuk technical meeting dengan juri itu akan saya serahkan kepada Ibu Nina. Bu Nina boleh nanti di-share screen-nya. Kemudian nanti kalau untuk buyer, udah ada case untuk buyer, nanti akan dilanjutkan oleh Pak Fernando begitu ya, akan dilanjutkan oleh Pak Fernando tapi ruangannya terpisah nanti setelah juri-juri ini selesai atau setelah juri ngobrol-ngobrol antara breakout atau misalnya nanti juri-juri udah pada bubar ya tinggal bayarnya aja di briefing. Kemudian mungkin nanti kalau misalnya ada hal-hal yang mau ditanyakan lebih detail atau misalnya kelupaan gitu ya, nanti boleh tanyain di grup. Kemudian ini hari ini pun direkam dan akan saya masukin ke YouTube ya, tapi listed. Jadi harus ada linknya seperti itu. Baik Bu Nina, tanpa berlama-lama lagi, silakan Bu Nina saya serahkan waktu dan layar kepada Ibu Nina. Silakan Ibu. Izin share apa yang perlu kita sampaikan ya Bu Dian ya. Ya nanti Iya. setelah kalau ada yang mau ditanyakan mungkin setelah ini kita akan ada sesi tanya jawab. Bapak Ibu, Bu Nina boleh di full screen Bu, yang di paling bawahnya itu ada tanda full screen. bentar. Nah, yang paling bawah. Nah itu oke, bisa. Ya, Oke. oke. Oke, baik. Ini tentu saja tadi agak sempat barangkali beberapa belum paham apa itu sesak tadi Bu Dian sempat menyebut ya bahwa ada lomba isak, ada sesak gitu. Ini bagian dari kenapa Unpar di pekan depan itu akan melakukan parahyangan sales competition itu persiapan kami di tingkat lokal gitu ya untuk nantinya bisa mengirimkan peserta ke lomba yang di tingkat ASEAN ya. Southeast Asian Sales Competition atau disingkat SEASAC. Ini merupakan program pengembangan kapasitas untuk perguruan tinggi didanai oleh Erasmus Plus. Tujuan utamanya berbagi best practice dalam hal pembelajaran sales, khususnya B2B. Ya. Kemudian ini juga jadi luaran dari proyek SEASAC bahwa semakin banyak perguruan tinggi yang di dalam kurikulumnya mengajarkan, membekali mahasiswa agar mampu bekerja sebagai tenaga penjual yang profesional. Karena mau nggak mau sebetulnya dunia kerja, di dunia industri, nanti setelah lulus, alumni kita itu kan tentu saja harus mampu menjual produk, menjual jasa, menjual dirinya bahkan secara konteks positif tentu saja. Nah ini bagian dari upaya universitas, perguruan
tinggi untuk masuk ke kurikulumnya, gitu ya, melalui salah satunya kegiatan ini, gitu ya. Eh, ini ada 3 tahap sebetulnya. Nah, kita ada di tahap pertama hari ini gitu persiapan untuk parahyangan sales competition di tingkat lokal sampai tingkat yang nasional nanti masih pakai bahasa Indonesia untuk mempermudah, memperlancar prosesnya. Tapi nanti di tingkat yang ketiga di Southeast Asian Sales Competition, para peserta disiapkan untuk dapat berinteraksi menggunakan bahasa Inggris ya. Peluang kompetisi lainnya ada di Turku dan European Sales Competition ya. Bapak Ibu, hari ini dipersiapkan kita technical meeting agar parahyangan sales competition di level yang pertama ini lancar dan bisa seperti tadi kata Budian, ini icip-icip saat nanti akan mempersiapkan mahasiswanya untuk ikut di level yang berikutnya untuk dikirimkan itu disiapkan agar bisa lebih siap, gitu ya. Ini ada yang namanya situational case. Jadi ada 2 versi yang akan dibagikan, satu untuk seller, satu untuk buyer. Kemudian yang milik buyer tentu saja ada sifat-sifat yang rahasia yang nanti hanya diketahui oleh buyer. Nah, nanti makanya Pak Fer akan ngobrol dengan para buyer itu secara terpisah ya. Sementara untuk juri bisa baca yang tadi sudah disampaikan oleh Budian di grup ya, di WA grup ada untuk seller informasinya tentang kasus ya. Sebelum masa pandemi kami pernah lakukan ini dan dilakukan secara offline. Ini gambarannya ada satu orang akan jadi timekeeper karena waktunya sangat ketat ya, jadi tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Peserta itu kalau terlambat juga nanti tidak ada tambahan perpanjangan waktu gitu ya. Kemudian secara eh, apa namanya jumlah juri juga kami biasa jumlahnya 3, ini di depan sudah ada 3 orang, kemudian ada satu menjadi head pimpinan jurinya, gitu ya. Kemudian ada 1 orang buyer dan 1 orang seller. Posisi duduk kalau lagi offline, eh, seller itu harus terlihat oleh para juri, gitu ya. Karena biar nanti akan saya tunjukkan apa saja yang harus dinilai di sini kelihatan ekspresinya, cara bicaranya, gitu ya. Itu dinilai betul oleh para juri, ya. Kalau untuk yang sekarang kita lakukan tentu saja online ya. Jadi kita para juri nanti tidak akan terlihat, jadi wajahnya nanti akan dibuat off cam, jadi kita tidak akan tampil, bahkan mungkin nama juga boleh disamarkan supaya barangkali ada yang kenal, itu tidak tidak jadi masalah gitu ya, namanya siapa saja, tapi sepengetahuan kita panitia gitu ya. Jadi misalnya ada Bu Popon mau diganti namanya jadi siapa misalnya, atau mungkin yang penting off cam jadi tidak diketahui ini siapa oleh peserta gitu ya. Nanti yang on cam nanti hanya buyer dan sellernya. Seller itu pesertanya gitu ya. Eh, Kemudian yang berinteraksi yang on cam itu tentu saja hanya peserta dan bayarnya. Jadi yang diskusi tanya jawab itu hanya keduanya. Sementara juri hanya mengamati, mendengarkan, menyimak, memperhatikan segala sesuatunya dari tampilan layar ya. Diperhatikan nanti saya tunjukkan apa saja yang harus diperhatikan oleh para juri dan harus dinilai ya. Oke, untuk eh, levelingnya gitu ya. Seleksinya diawali dengan eh, tahap pertama itu ada need identification and product presentation round. Ini tahap pertama, di situ tiap peserta punya waktu 15 menit gitu ya. Eh, Setelah selesai dinilai nanti akan dipilih satu peserta dari setiap ruangan ya. Jadi karena kita menggunakan Zoom nanti akan ada breakout room yang masing-masing juri akan ada nanti akan diinformasikan siapa di room 1, siapa di room 2, kemudian nanti pesertanya juga terbatas sesuai dengan yang dipetakan. Ya, ada daftarnya nanti akan dibagikan menyusul. Kemudian eh, dari masing-masing ruangan akan diambil 2 terbaik, gitu ya. Dipilih 2 terbaik berdasarkan penilaian juri yang tentu saja kalau ada 3 juri nanti akan eh, direkap nilainya, gitu ya. Kemudian nanti ini yang di jam 1, gitu. Di jam 2 itu, di jam keduanya sesi sesi berikutnya di jam setengah 4 itu akan ada 3 ruang dengan masing-masing peserta sekitar 6 hasil dari eh, seleksi awal tadi gitu. Jadi di sesi yang berikutnya di hari yang sama itu ada negotiation round ya.
waktunya kalau yang tadi 15 menit, di sini adalah 20 menit, gitu ya. Nah, dari setiap ruangan akan diambil satu pemenang untuk menjadi pemenang dari PSC, gitu ya, yang akan dikirimkan oleh panitia ke Indonesian Sales Competition. Ini berarti Bapak Ibu yang dari kampus lain, gitu ya, bisa melihat bagaimana kami menyeleksi eh, untuk kami kirimkan ke Indonesian Sales Competition. Proses ini boleh juga dilakukan nanti di masing-masing universitas dengan modifikasi tertentu, silahkan. Untuk nanti yang tadi Bu Dian bilang bisa dikirimkan untuk lomba berikutnya yang akan juga diselenggarakan oleh kami, ya, Indonesia Sales Competition. Oke. Untuk jadwal, ya, yang tadi sudah disampaikan, kita untuk kegiatan, ya, akan ada pembukaan, gitu ya, di jam 1, ya, ada sambutan juga dari panitia, kemudian ada breakout room, nanti akan langsung masuk ke breakout room. Dalam waktu 15 menit itu eh, akan segera masuk ke qualification room, yaitu eh, proses untuk need identification dan product presentation. Di sini di mana tadi sudah dijelaskan akan diambil masing-masing 2 terbaik, ya. Setelah jam 3 nanti akan ada masing-masing peserta dikumpulkan kembali di eh, main room, ya, di ruang pleno untuk diumumkan siapa yang akan masuk ke tahap berikutnya dan disampaikan urutannya siapa, gitu ya. Nah, setengah 4 itu akan ada waktu untuk peserta yang memang masuk ke tahap final round, ya. Itu namanya negotiation round. Di situ ada waktu 20 menit untuk masing-masing di breakout room, ya. Para juri di sini juga akan menilai, nanti penilaiannya akan saya tunjukkan apa saja yang harus dinilai. Ada beberapa hal yang berbeda karena memang di qualification room apa yang disampaikan, apa yang ditanyakan oleh buyer itu ada hal yang berbeda dengan di sesi final round, ya. Kemudian setelah selesai sesi final round, nanti kita semua dan juga semua peserta akan kumpul di ruang pleno atau di main room kembali untuk pengumuman pemenang dan akan di closing oleh panitia. Mungkin ada Bu Banuwati sebagai ketua panitia, ya. Oke. Berikutnya untuk teknis pelaksanaan, ya. Peserta akan diminta menyiapkan bahan, ya, presentasinya, kemudian akan sesuai di masing-masing breakout room akan ada urutannya, nanti ada panitia juga yang akan mempersilahkan setiap peserta untuk masuk ke breakout room, ya. Kalau belum masuk ke gilirannya, dia akan menunggu di ruang pleno, paling tidak dipersilahkan masuk ke ruang pleno itu 20 menit sebelumnya, dan standby juga di ruang WA Group untuk menunggu pengumuman-pengumuman, barangkali ada waktu yang agak masuk lebih cepat sedikit atau barangkali ada sesuatu yang harus apa namanya, diperhatikan, ya. Durasi sales meeting untuk babak 1 tadi sudah disampaikan 15 menit dan 20 menit untuk babak kedua. Eh, untuk setiap peserta, ya, saat memasuki ruang meeting itu sudah dihitung waktunya, nanti ada timekeeper bahwa dia dimulai waktunya itu sejak sudah ada interaksi dengan buyer, dari mulai menyapa, dari mulai berinteraksi itu sudah dihitung, ya. Kemudian setelah selesai peserta tersebut dipersilakan keluar dari ruangan breakout room untuk kembali ke ruang pleno atau bahkan bisa langsung keluar dulu dari ruang Zoom, ya. Nanti akan dipanggil kembali untuk pengumuman melalui WA group oleh panitia, ya. Dari juri tidak ada interaksi langsung dengan peserta karena juri langsung menilai itu menggunakan rubrik yang nanti disediakan. Ada yang nanti ada linknya di mana para juri bisa memasukkan nilai-nilai sesuai kriteria yang dimintakan, ya. Setelah peserta selesai, ada waktu sekitar 3 sampai 5 menit untuk masing-masing juri menginput nilai ke rubrik yang disiapkan, ya. Dan penilaian tentu saja tidak akan dibandingkan antar breakout room, ya. Masing-masing juri independen untuk menilai peserta yang ada di breakout room masing-masing. Oke, berikutnya ini kalau memang ada keterlambatan, ada kendala teknis, nanti ada tim panitia yang menghandle. Jadi misalnya ada sinyal itu, ya, yang terkendala di peserta, maka tentu saja dapat dilanjutkan di sisa waktunya,
ya. Tapi kalau buyernya yang terkendala, maka segera kita eh, apa namanya penghitungan waktunya kita hentikan, jadi ada injury time di situ gitu ya, sampai nanti bayarnya bisa terkoneksi kembali. Tapi kalau peserta ada yang datang terlambat, kemudian ada hal-hal lain gitu ya, maka dia eh, jika lebih dari 5 menit keterlambatannya tanpa pemberitahuan, tentu saja ini akan menjadi diskualifikasi. Nanti dikoordinasikan oleh tim panitia yang akan standby terus di WA Group dan juga di main room. Oke, berikutnya ada penilaian ya. Di 2 ronde tersebut ada 2 hal yang berbeda. Bapak Ibu juri nanti akan menilai untuk di qualification room tadi ya, di ronde penyisihan itu eh, dimulai dari bagaimana cara menyapa, cara memperkenalkan diri, kemudian juga bagaimana dia menyampaikan segala sesuatu, barangkali agenda pembicaraan hari itu gitu ya. Kemudian juga tolong nanti diperhatikan bagaimana secara verbal ekspresinya, kalimatnya gitu ya. Itu juga nanti ada penilaian tertentu ya. Kemudian secara nonverbal boleh diperhatikan eh, alat bantu visual yang digunakan, mungkin ada PPT, mungkin apa yang akan nanti digunakan oleh masing-masing peserta. Bagaimana juga peserta ini menempatkan posisi kameranya gitu ya. Eh, Sesuaikah, membuat nyaman kah, kemudian juga secara profesional backgroundnya itu menampilkannya seperti apa. Ada yang barangkali menyiapkan khusus visual tertentu gitu ya, atau dia memposisikan ada di ruangan apa, dan itu juga harus menunjukkan bagaimana seseorang sebagai sales profesional ya. Kemudian perhatikan juga bagaimana sebagai seorang seller, seorang penjual punya kemampuan mendengarkan. Jadi nggak hanya dia terus yang bicara menyampaikan sesuatu, bagaimana dia respon, menyimak, mendengarkan dari bagaimana dia menggali, gitu ya, menganalisis kebutuhan dari buyer, gitu ya. Perusahaan ini cocok nggak sih sama produk yang dia tawarkan? Apa yang harus digali lebih dalam, gitu ya? Kebutuhan apa yang sebenarnya sesuai dengan produk yang dia tawarkan, ya. Kemudian bagaimana juga peserta ini punya pemahaman yang cukup tentang perusahaan, gitu ya. Bagaimana proses pengambilan keputusan dari buyer, apakah dia juga cukup, cukup paham atau tidak, bagaimana cara dia juga bertanya atau menggali informasi dari buyer, itu juga nanti boleh diperhatikan, gitu ya. Kemudian tentu saja product knowledge ya tentang produk yang dia tawarkan ya. Ini tentu saja sudah dibekali oleh Budian dan tim ya. Tapi bagaimana itu disampaikan dalam waktu 15 menit kepada buyer ya. Bagaimana juga selain product knowledge, bagaimana peserta ini juga menyampaikan benefit atau solusi atas problem yang dihadapi oleh buyer terkait kebutuhan perusahaan tentang produk yang dia tawarkan. Ya, jadi nggak hanya fitur-fitur biasa yang disampaikan, tidak hanya standar product knowledge, tapi bagaimana peserta lomba ini bisa menawarkan bahwa ini memang sesuai dengan kebutuhan buyer, gitu ya. Kemudian juga kemampuannya handling objection. Kalau ada sanggahan-sanggahan dari buyer, ada barangkali ada pertanyaan, ada sesuatu masalah yang dikemukakan, bagaimana peserta ini bisa mengatasi dalam pembicaraan, dalam interaksi yang sedang berlangsung, ya. Kemudian juga bagaimana eh, peserta ini kan karena 15 menit itu waktunya nggak kerasa ya. Hmm, Menjelang habis waktu, bagaimana seller ini, bagaimana peserta juga minta waktu untuk pertemuan berikutnya. Ya, ini bagian dari penilaian juga, gitu ya. Bagaimana dia menyampaikan informasi tentang harga yang barangkali akan jadi eh, hal penting untuk disampaikan, diskusikan di pertemuan berikutnya kan untuk disiapkan oleh peserta. Gitu. Jadi nanti bagian mana dari poin sejak greeting sampai presenting the proposal itu sudah disiapkan oleh peserta, gitu ya. Apakah ada yang miss atau justru semua sudah lengkap, itu nanti akan membantu Bapak Ibu juri untuk menilai peserta mana yang sudah lengkap memenuhi semua kriteria, gitu ya. Kemudian kalau sudah selesai dengan tahap ini,
ada tahap berikutnya buat ibu bapak juri yang juga akan menilai di sesi selanjutnya gitu ya. Eh, akan menilai hal yang kurang lebih sama, tapi tentu saja karena ini tahapnya juga agak lebih lama, karena ini di next level gitu ya. Jadi selain greetings, kemampuan dia menyapa, menyampaikan perkenalan dan agenda apa yang akan dibicarakan gitu ya. Eh, tentu saja verbal dan nonverbal masih tetap dinilai, juga kemampuan dia mendengarkan. Di sini yang dipresentasikan tidak sekadar harga tapi juga semua hal karena ini sudah masuk ke tahap negosiasi gitu, semua hal yang terkait dengan penawaran produk ya, karena nanti ujungnya kalau bisa ada closing the deal, closing the sale gitu. Jadi yang dipresentasikan tidak hanya eh, bagaimana produk ini di apa namanya bermanfaat untuk perusahaan, berapa harganya, tapi juga mungkin ada skema eh, term pembayarannya seperti apa dan sebagainya gitu ya. Tentu saja ada value yang perlu disampaikan, bagaimana perusahaan nanti akan tertarik dengan produknya, bagaimana juga peserta nanti punya kemampuan berargumentasi kenapa harganya sekian gitu ya. Barangkali nanti buyer punya informasi lain tentang harga. Biasa kita kalau sebagai buyer mau nawar harga, nawar eh, paketnya dan sebagainya, nanti peserta di situ juga akan tergali oleh buyer gitu ya, bagaimana kemampuan dia melakukan argumentasi dan bagaimana juga eh, cara peserta itu melakukan negosiasi, menghadapi negosiasi yang harus berlangsung sampai dapat nanti ada deal tertentu gitu ya, dengan buyer gitu ya, dengan buyer di level negotiation round ini gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin berbeda di dua sesi ini gitu ya. Tapi tentu saja ini yang bisa kita gunakan untuk nanti menilai para juri ya. Nah, ini timelinenya. Kemarin sudah ada familiarisasi ya sejak pekan lalu gitu ya, sosialisasi tentang apa itu PSC dan juga apa hubungannya dengan ISEC dan SEASAC ya. Kemudian hari ini juga batas pendaftaran, tapi sebetulnya ini sudah lebih awal oleh Budian ditutup karena ternyata sudah melebihi kuota kemampuan kita untuk menangani kegiatannya gitu ya. Eh, kemudian hari ini tadi sudah ada workshop untuk para peserta, penyampaian tentang product knowledge juga, dan juga ini Budian sedang juga eh, melakukan technical meeting untuk peserta di eh, ruang PPAG di kampus ya. Kemudian ini yang sedang kita lakukan juga pembekalan juri siang ini. Nanti di dua berikutnya ini akan kita lakukan di pekan depan ya. Semoga lancar untuk kita semua, Bapak Ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa di sini atau mungkin nanti juga Mas, kalau baru terpikir nanti bisa di WA group. Bu Nina, ini ada Ya lanjutannya Bu, nggak? oke, sebentar saya. Next untuk bayaran judges. Ya, Oh, itu masih di yang sama, Bu. Masih di gimana Bu Dian? masih di file yang sama, Bu. Itu bisa Oh oke, dilanjutin sebentar. untuk judges masih panjang, Bu. Oh sebentar, sebentar. Oke. Yang ini, sebentar Bu. Oke ini ya, juri dan buyer gitu akan menilai peserta, tentu saja berbeda ya. Kalau tadi juri sudah ada kriterianya ya, tadi dari mulai greeting sampai ke ujung gitu ya. Nah, penilaiannya 1 sampai 5 ya. Kalau juri akan memberikan skala 1 sampai 5-nya bahwa poin yang tadi gitu itu dilakukan atau tidak gitu ya, sudah cukup baik atau belum gitu ya. Kalau tidak dilakukan ya, misalnya greetingnya tidak dilakukan berarti kasih nilai 1 gitu ya. Kalau ternyata cara greetingnya masih membutuhkan improvement, mungkin dikasih 2 ya. Kalau cara greetingnya sudah cukup memuaskan, kasih nilai 3. Sudah sangat baik, tentu saja dikasih nilai 4. Kalau sudah dilakukan seperti seorang sales profesional, bisa kita kasih 5 gitu ya. Eh, dan tentu saja karena ini sebagian besar jurinya adalah dari luar Unpar gitu ya. Pesertanya dari Unpar, saya yakin akan objektif gitu ya. Tidak ada yang kenal siapa dan siapa gitu ya.
Kemudian juga saya yakin ini kalau tadi sebagian peserta, di ruang ini juga ada buyer gitu ya, ini tentu saja cara menilai 1 sampai 5-nya untuk buyer beda artinya gitu ya. Karena kalau untuk buyer berarti dia akan merekomendasikan atau tidak penjual ini untuk, diputuskan membeli atau tidak gitu ya dari, apa yang disampaikan, apa yang dilakukan selama interaksi gitu ya. Oke, kemudian berikutnya untuk, pembukaan gitu ya, pembukaan itu, bagaimana perkenalan dilakukan ya, bagaimana, peserta itu memperkenalkan dan mengelola agenda pertemuan yang tadi kalau di sesi pertama 15 menit gitu ya, dia harus bisa masuk sampai sebelum 15 menit itu udah selesai semua yang memang dibutuhkan. Karena peserta kan sudah dibekali juga apa saja yang harus disampaikan, harus sampai mana. Ya, jadi dia bisa membagi waktunya bagaimana memperkenalkan diri tidak terlalu panjang lebar, kemudian juga, saat tanya jawab dan bagaimana nanti minta waktu untuk pertemuan berikutnya gitu ya. Untuk yang, komunikasi verbalnya boleh nanti diperhatikan oleh para juri bagaimana struktur kalimatnya, to the point, mudah difahami gitu ya. Itu juga, menjadi faktor yang akan membuat Bapak Ibu melihat, eee, perlu dikasih nilainya 1, 2, 3, 4, atau 5 gitu ya. Kemudian yang nonverbalnya tadi ya, ada apa, alat bantu barangkali digunakan selama, proses, berinteraksi ya, posisi kamera tadi sudah saya sampaikan juga, ada background juga barangkali menggunakan virtual background yang lebih profesional ya. Kemudian tadi mendengar dengan empati, mencoba memahami, merasakan apa yang dirasakan oleh konsumen, dalam hal ini buyer gitu ya. Paham kebutuhan konsumen, masalah apa yang sedang dihadapi oleh perusahaan, oleh buyer gitu. Jadi tahu betul apa yang perlu sampaikan, diajukan gitu ya. Tahu kondisi perusahaan sedang bagaimana, keputusan pembeliannya, periode pembayaran dan, struktur organisasinya. Misalnya buyer itu punya atasan lagi misalnya gitu ya. Kemudian siapa yang akan memutuskan, itu juga bisa nanti diperhatikan dari, eee, proses interaksi, komunikasi pembicaraan antara buyer dengan peserta ya. Kalau tentang product knowledge gitu ya, tentu saja, selama proses, eee, obrolan yang berlangsung itu akan kelihatan dia bisa menjawab dengan, mudah, dengan lancar kalau memang product knowledge-nya, cukup dikuasai dengan baik ya. Tentu saja ada, kelebihan ya yang dipahami gitu ya, tidak hanya fokus ke produk ya, tapi kelebihan apa, solusi apa yang bisa ditawarkan oleh, para peserta lomba ini kepada buyer ya. Eee, Kemampuan mengatasi penolakan, kemampuan mengatasi, sanggahan itu juga menjadi penilaian tersendiri ya. Kemudian, supaya bisa di-follow up lagi, nanti adakah yang minta waktu jadwal pertemuan lanjutan? Kalau ada, itu berarti dapat poin tersendiri di bagian ini, gitu ya. Kalau memang waktunya keburu habis dan tidak sampai ke minta waktu tambahan, atau minta jadwal berikutnya gitu ya, berarti, poin ini, tidak mendapat, nilai yang cukup tinggi, gitu ya. Oke, berikutnya, eee, untuk di, tahap berikutnya, gitu ya. Di sini pembukaan seperti tadi, bagaimana, dia bisa menyampaikan, memperkenalkan diri dan, menyampaikan rangkuman dari, periode sebelumnya gitu ya. Kalau di saat, qualification kan ketemu buyer, ada bahwa saya sudah, menyampaikan tentang A, B, C, kemudian dimintakan melakukan pertemuan kembali di sesi ini misalnya gitu ya. Jadi dia menyampaikan, hasil diskusi dari, pertemuan sebelumnya untuk membuka sesi, negotiation ini, gitu ya. Nah, kemudian tentu saja kita perhatikan bagaimana dia berkomunikasi secara verbal dan nonverbal, gitu ya. Kemudian tentu saja bagaimana juga dia bisa berempati, bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan oleh, buyer, ya. Bagaimana juga dia, peserta lomba ini mempresentasikan proposal penawarannya, dari harga maupun kesepakatan paket-paket yang ditawarkan itu juga menjadi nilai tersendiri, ya. Eee, Bagaimana peserta ini juga mempertegas value yang ditawarkan dan berusaha meyakinkan, eee, bahwa ini value-nya, menarik gitu ya, paket ini menarik,
dibandingkan barangkali entah pesaing, entah barangkali kalau peserta bisa menyampaikan bahwa ini menarik dibandingkan apa, itu juga menjadi sesuatu yang nilai plus gitu ya. 1 sampai 5-nya nanti Bapak Ibu bisa perhatikan. Kemudian tentang harga, ya harus mampu menjelaskan elemen harga dan dari produk yang ditawarkan sesuai dengan batas yang dimiliki oleh sales. Tentu saja dia nggak bisa menyampaikan, oke saya kasih diskonnya ditambah sekian persen. Betulkah dia punya kewenangan itu gitu ya? Apakah kalau sebagai sales itu harus juga konsultasi ke manajernya barangkali? Nah itu bagaimana cara dia menyampaikannya gitu ya. Kemudian tentang negosiasi, tentu saja Bapak Ibu bisa melihat, mengamati bagaimana kemampuannya dalam eee, melakukan gitu ya. Tidak hanya memberikan janji, tapi juga sesuai kewenangannya. Jadi nggak PHP gitu ya, nggak semua yang diminta diberikan supaya deal aja gitu ya, tapi sesuai juga dengan kapasitasnya sebagai tenaga penjual dari perusahaan gitu. Jadi dia harus punya kemampuan juga untuk menyampaikan bahwa batasan dia, kewenangannya sampai tahap apa, nanti kalau memang ada permintaan dari buyer seperti apa, itu mungkin bisa didiskusikan dulu di perusahaannya gitu ya, untuk nanti ketemu lagi dengan buyer di lain kesempatan barangkali atau bagaimana nanti, Bapak Ibu bisa menyimak di ruang breakout room-nya ya. Kemudian bagaimana peserta ini menyelesaikan transaksinya, closing the sale-nya, closing the deal-nya seperti apa, eee jika tidak terjadi pun dia bisa, menyimpulkan bahwa ini belum tersepakati karena ada faktor apa misalnya gitu ya. Barangkali nanti ada hal-hal yang bisa disepakati lebih lanjut setelah lewat, 20 menitnya kan tentu saja dia harus bisa menyimpulkan ini deal atau tidak gitu ya dari pembicaraan gitu ya. Nanti ini yang dinilai juga oleh para Bapak Ibu juri ya. Ini, contoh, eee, yang harus diisi oleh Bapak Ibu gitu ya. Eee, Nanti tinggal dipilih Bapak Ibu ada di room mana, nanti tinggal klik next-nya gitu ya. Kemudian nanti, nama Bapak Ibu akan muncul di situ, tinggal pilih nama masing-masing, kemudian nanti akan ada nama dari, eee, pesertanya di situ, siapa yang sedang dinilai gitu ya. Nanti, ini akan, masuk ke bagian-bagian apa saja yang dinilai, tinggal pilih, klik saja nilainya berapa di bagian tersebut. Ada yang barangkali, "Oh ini verbal communication-nya belum cukup bagus, belum seperti, professional sales." Ya oke Bapak Ibu bisa, eee, pilih nilai yang sesuai, gitu ya. Oke, setelah semua aspek dinilai tinggal di-submit ya. Ini bisa dilakukan oleh Bapak Ibu setelah, peserta, menyelesaikan, karena kan antar peserta itu nanti ada waktu antara 3 sampai 5 menit, Bapak Ibu bisa mengisi, eee, Google Form yang disiapkan. Seperti ini tampilannya kurang lebih ya. Oke, baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Untuk buyer nanti bisa, lebih lanjut dengan Pak Fernando, untuk, juri bisa nanti lebih lanjut dengan saya. Eee, Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu? Atau mungkin ada yang mau ditambahkan oleh, eee, Pak Fernando? Apa yang barangkali, dulu-dulu pernah terjadi, kendala atau apa saja, tipsnya barangkali Pak Fernando ada tambahan? Iya, mungkin saya tambahin sedikit. Terima kasih Ibu Nina. Jadi untuk para judges gitu ya, para juri gitu, eh, beberapa kejadian gitu ya, tadi sudah disampaikan juga, sudah di-highlight juga oleh Ibu Nina. Ketika seller ini kan mereka tahu ini cuma simulasi gitu ya. Jadi kadang-kadang ada kalanya seller ini mengiyahkan supaya terjadi close deal. Padahal beberapa hal itu tidak masuk akal dan kita ada kan nanti para judges diharapkan juga untuk membaca case-nya gitu. Jadi ada batasan-batasan harga yang seharusnya eh, terutama nanti ya di tahapan terakhir di negotiation round itu sebenarnya ada batasan-batasan gitu dari perusahaannya bahwa bukan negosiasi tidak terbatas yang penting asal asal Bapak senang terus kita deal salaman gitu ya. Tidak seperti itu, tetapi ada batasan yang memang harus dilihat di dalam case-nya gitu. Itu aja sih Bu Nina yang perlu di-highlight.
Oke, makasih Pak Fer. Jadi, betul kadang-kadang terlalu semangat ya, menjanjikan gitu ya, padahal bukan itu gitu ya yang diharapkan. Tapi dia juga harus paham betul kapasitas dia sampai sebatas apa dan juga kemampuan perusahaan gitu ya. Perusahaan itu hanya akan, apa namanya, deal kalau, seperti apa dan dia juga sebagai seller, ada kewenangan yang juga bukannya tanpa batas gitu ya. Jadi tentu saja nanti bisa kita nilai dari situ gitu ya, ini sales-nya profesional atau hanya janji-janji saja gitu ya, supaya yang penting deal dulu gitu ya. Jadi itu bagian dari penilaian juga. Ibu Dian ada yang mau ditambahkan dulu sebelum kita buka sesi tanya jawab dengan Bapak Ibu Hmm, juri? oke. Mungkin saya boleh tambahkan ya tentang penilaian Bapak Ibu ya. Kami sih biasanya memberitahu ya kalau eh, kan nanti peserta tuh ada 6, per ruangan itu ada 6. Jadi kalau boleh Bapak Ibu untuk peserta pertama jangan langsung dikasih nilai 5 gitu ya. Itu aja sih tambahannya karena kadang-kadang kita ngerasa dia udah oke gitu ya. Tapi ternyata ada yang lebih oke lagi gitu. Ya masa nanti jadi sama kan eh, kurang ini ya apa namanya kesian ke yang berikutnya. Tapi bukan artinya jadi yang kalau gitu harus 4 gitu kalau misalnya ini enggak juga gitu. Bebas sih sebenarnya cuman kadang kami menyarankan untuk penampilan pertama dia akan jadi patokannya. Jadi penampilan berikutnya itu lebih baik dari dia atau lebih buruk dari dia. Kalau memang misalnya penampilan itu adalah yang ternyata terbaik dari yang lain-lain setelah-setelahnya, ya berarti nilai Bapak Ibu maksimal di 4 bukan di 5. Karena nggak ada yang lebih baik dari dia nih ya 4. Sorry, 3 berarti ya. Ya 3, 3 di bawahnya dia gitu meskipun mungkin ya mungkin beda-beda tipis atau misalnya ya oke lah gitu misalnya gitu ya. Nah, itu boleh nanti. Tapi sebenarnya berbalik kepada Bapak Ibu sekalian yang penting objektif gitu ya. Dan konsisten di setiap penilaian tuh karena kan Bapak Ibu setiap udah selesai itu tuh harus langsung menilai, nggak dikumpulin terakhir gitu ya. Untuk setiap juri itu tidak dikumpulin terakhir dulu baru dinilai belakang, itu nggak kayak gitu. Kita sistemnya adalah udah selesai tampil langsung dinilai, selesai tampil langsung dinilai supaya sebenarnya nggak lupa gitu. Jadi langsung saat itu tek objektif segitu ya. Memang bapak bapak ibu baiknya punya standarnya profesional tuh lah ya harusnya seperti apa standar profesional ya standarnya ke 1 sampai 5 tadi udah ada ya pur sampai dengan yang profesional banget. Nah itu Bapak Ibu punya standar sendiri. Jadi akan terus konsisten. Kadang-kadang ya ada yang juri pelit banget ada. Tapi dia konsisten, asalkan konsisten pelitnya gitu. Jangan yang pas lagi pertama dia konsisten, keduanya. Nah itu jangan gitu. Nah nanti kami akan memastikan Bapak Ibu. Oh kebetulan ini Pak SC ya saya lupa. Ya kalau misalnya di ISAK kan nanti ada mungkin ada murid-murid Bapak Ibu. Nah, gitu ya. Sepertinya cukup sampai situ aja. Nanti materi saya akan kirimnya. Mohon Bu Iya, Nina. makasih Bu Dian. Iya betul. Kadang-kadang dari awal begitu ketemu yang bagus di peserta pertama kita udah kasih bagus, terus begitu peserta kedua lebih bagus lagi ternyata gitu ya. Nanti kita jadi bingung semuanya di 5. Padahal ada yang lebih bagus dari yang pertama gitu ya. Betul, itu yang dialami beberapa tahun ke belakang ya Bu Dian ya. Jadi memang kita antisipasi begitu. Jangan khawatir Bapak Ibu, jangan khawatir bahwa aduh nanti saya nilainya nggak lebih baik dari yang sebelah gitu ya. Karena tidak akan dibandingkan dengan breakout room sebelah. Yang kita nilai hanya yang di breakout room kita saja. Jadi kalaupun memang di breakout room yang A misalnya gitu ya, semua nilainya tertingginya 4, ya yang terbaik kan hanya ada di antara kita saja gitu ya, tidak akan dibandingkan dengan yang terbaik di ruang sebelah yang mungkin terbaiknya itu dapatnya 5 dan sekian yang lain gitu ya. Jadi, tidak akan pernah diperbandingkan dengan, breakout room sebelah. Jadi beda juri, beda, setting juga nggak apa-apa gitu ya, karena nanti, akan bersaingnya nanti kan di level berikutnya. Jadi masing-masing breakout room, feel free saja gitu independen menilai satu persatu. Ya, tadi juga menghindari bias ya, Bu Dian. Kalau di ujung setelah kita menyimak semua nanti jadi takut lupa ya gitu ya. Kayaknya yang tadi itu gini enggak ya? Jadi nanti malah kitanya bingung. Jadi memang dipastikan semua satu persatu. Nanti akan ada panitia mengingatkan kalau ada yang belum selesai kita tunggu gitu ya untuk segera selesai satu persatu. Jadi kita bisa langsung segera memilih peserta yang memang akan segera, masuk ke ronde berikutnya diumumkan langsung gitu ya, di, main room setelah sesi satunya selesai gitu Bu Dian ya?
Oke, baik Bapak Ibu, ada pertanyaan barangkali untuk teknisnya? Barangkali ada yang masih belum terbayang. Cukup jelas barangkali? Oke, makasih Bu Fajria. Oke, cukup jelas buat Bu Fajria. Tampaknya buat Ibu Bapak yang lain juga cukup jelas ya, karena tadi sudah dijelaskan. Dan nanti kalau misalnya ada yang agak lupa gitu ya, itu tadi akan disampaikan juga di WA Group Bu Dian ya, materi yang tadi dipresentasikan. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk informasinya di chat ya. Alhamdulillah kalau jelas. Semoga lancar nanti untuk sesi kita di hari Jumat pekan depan. Dan semoga Bapak Ibu juga sehat-sehat semua, lancar kita melakukan kegiatan ini. Dan tentu saja Bapak Ibu boleh mulai bersiap ya untuk Aisyah kalau mau mengirimkan mahasiswanya gitu ya, mulai disiapkan juga di masing-masing universitasnya gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, barangkali waktu dan ruangan saya kembalikan kepada Ibu Dian. Oke, baik. Bu Nina, terima kasih banyak atas paparannya untuk technical meeting juri. Dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak juga untuk waktunya. Nampaknya kalau memang sudah tidak ada yang akan ditanyakan, gitu ya, mungkin kita bisa akhiri saja ya. Dan untuk buyer, sepertinya hanya karena ada Eldo, nanti kita bisa tracking. Dan beberapa buyer lainnya itu udah pernah jadi buyer juga sih kebetulan. Jadi nanti kita akan ada briefing buyer, karena buyer ini punya kasus yang khusus gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu boleh cek dulu, itu kasusnya seller itu cuma 1 halaman. Tapi kalau kasusnya buyer ada 3. Jadi ternyata buyer ini malahan lebih berat tugasnya. Nah, mungkin saya boleh mengingatkan juga nanti ketika hari pelaksanaan itu Bapak Ibu harus full ya dari jam 1-nya sampai dengan selesainya. 6-nya itu tuh harus dinilai oleh Bapak Ibu. Jadi pernah kami ada kejadian satu juri itu tiba-tiba left gitu. Dia udah menilai 2 peserta lainnya, tapi peserta selanjutnya dia nggak nilai. Jadi kita laporin itu yang pertama, kan sayang. Begitu kita butuh juga kan penilaian dari juri. Kita tuh butuh 3 supaya objektif gitu. Jadi misalnya kalau yang ini pelit, konsisten pelit, yang ini normal ya udah, jadi kan cocok gitu kan. Jadi yang apa yang namanya kan nanti kita rata-ratain juga gitu kan. Memang kan kita butuhnya 3 sih Bapak Ibu. Kemudian tadi ya kalau misalnya memang berhalangan ya kabarin dari awal supaya jangan tiba-tiba masuk terus nanti keluar kan, jadi nanti yang nilai beda orang kan nggak bisa juga. Jadi Bapak Ibu di sini yang sebagai juri itu pasti akan ikut dari awal sampai akhir. Jadi peserta yang ganti gitu. Kalau peserta memang tampilnya 15 menit, tapi kalau Bapak Ibu bertugasnya 2 jam. 2 jam ya karena sekitar 105 menit untuk sesi yang negotiation, untuk sesi yang identification and product presentation. Kalau untuk sesi yang kedua itu babak semifinal itu memang 2 jam standby-nya dari jam 3 jam 3.30 sampai dengan jam 6 sore. Gitu. Agak lama memang karena 20 menit per sesinya. Nah, jadi Bapak Ibu, mungkin akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak, dan Bapak Ibu yang punya mahasiswa di kampusnya masing-masing boleh ya nanti didaftarkan ke Indonesian Sales Competition. Kita akan ada familiarisasi tanggal 26 Mei jam 11 siang. Tapi kalau misalnya mau denger YouTube-nya juga udah ada. Jadi saya akan share ya Bapak Ibu ya. Mungkin Pak Fernando udah cukup Pak. Kita bayar sesi khusus aja kali ya. Oke, kalau gitu. Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Terima kasih juga atas dukungannya, atas bantuannya untuk di Parahyangan Sales Competition. Kalau misalnya lagi yang lain bisa diajak, boleh nanti hubungi Ibu Nina ya. Karena Ibu Nina PIC ya untuk saat ini. Saya PIC semuanya. Gitu. Baik, kalau sudah tidak ada apa-apa lagi, meeting akan saya akhiri. Dan selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Thank you ya Bu Nina. Terima kasih, Bu Dian. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Nina. Terima kasih Bu Dian. Terima kasih Bu Nina. Nanti kalau untuk itunya apa namanya? Untuk yang dipresentasikan bisa saya minta mungkin ya Bu Nina. Boleh. Ya, nanti di Ini ada rekamannya.
nanti kita masukin Iya. ke YouTube ya. Oke, Ya di WA Oke grup ya deh nanti. kalau kayak semuanya. gitu. Ya.